Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Juwita Buba, NIM 105431102419, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan metode kuantitatif, metode kualitatif, dan kombinasi atau mixed methods. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya ya. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif berlandaskan pada falsafah positivistik, yaitu aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisik. Yang kedua, metode kualitatif berlandaskan pada falsafah post-positivistik, yaitu aliran yang ingin membenarkan kelemahan dari positivistik. Aliran ini juga sependapat dengan positivistik, bahwa realitas itu memang benar adanya sesuai dengan hukum alam. Yang ketiga, metode kombinasi atau mixed methods, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif, baik dari segi aspek, metode, cara pandang, konsep, dan lain-lain sebagainya. Dalam metode penelitian ini, seperti metode kuantitatif, metode kualitatif, dan kombinasi, ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama metode kuantitatif, terdiri dari survei dan eksperimen. Survei yaitu penelitian atau pengumpulan data melalui tes, angket, dan wawancara. Sedangkan eksperimen, penelitian yang dilakukan di lab laboratorium. Contohnya, penelitian tentang sebuah kosmetik, apakah dia bermerkuri atau tidak, baik digunakan atau tidak, merkurinya banyak atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, metode kualitatif, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berdasarkan dari pengalaman seseorang tentang fenomena yang ia rasakan. Contohnya, fenomena atau pengalaman seseorang tentang menjadi seorang guru, seorang dosen, dokter, suster, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, grounded theory adalah metode riset untuk mengembangkan teori secara induktif tentang suatu fenomena. Contohnya, wawancara pengalaman seseorang menjadi seorang guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, etnografi, yaitu penelitian yang menyelidiki tentang suatu kebudayaan. Contohnya, penelitian tentang adat kebudayaan Bugis, bagaimana nilai-nilai kebudayaannya, cara pernikahannya seperti apa, bahasanya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, studi kasus, yaitu penelitian yang berbasis pemahaman dan perilaku manusia. Contohnya, masalah psikologis anak yang dibesarkan oleh single parent atau orang tua tunggal. Dan yang terakhir yaitu naratif, adalah penelitian yang menitik beratkan pada pengalaman individu dan menuliskan kembali atau menceritakan atau mengumpulkan cerita pengalaman individu. Ketiga, metode kombinasi atau mixed methods. Yang pertama berurutan dan yang kedua campuran. Contoh dari berurutan yaitu apabila kita menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, yaitu metode kuantitatif, baru metode kualitatif. Dan yang kedua, campuran. Di sini apabila melakukan penelitian atau menggabungkan penelitian metode kuantitatif dan kualitatif, boleh dilakukan secara campuran. Contohnya, yang pertama kita melakukan metode penelitian survei, setelah itu baru melakukan penelitian kualitatif mengenai fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus.
Setelah itu kita melakukan penelitian kuantitatif lagi berupa eksperimen. Setelah itu kita melakukan lagi penelitian melalui metode kualitatif, yaitu berupa naratif dan etnografi. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif menggunakan instrumen angket penelitian yang telah disediakan sebelumnya, sedangkan kualitatif penelitian sebagai instrumen penelitian atau human instrumen dan dibantu oleh instrumen lain. Yang kedua, kuantitatif analisis data menggunakan statistik, sedangkan kualitatif analisis data menggunakan interpretasi. Yang ketiga, kuantitatif menguji hipotesis penelitian, sedangkan kualitatif tidak menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, kuantitatif realitas sosial relatif tetap terukur dan berlaku hukum, sedangkan kualitatif realitas sosial dinamis tidak terukur dan berlaku hukum. Yang terakhir yaitu ciri-ciri antara metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Ciri-cirinya yaitu metode kuantitatif menggunakan instrumen penelitian yang telah disediakan sebelumnya oleh peneliti. Yang kedua, metode kuantitatif dalam melakukan analisis data menggunakan statistik. Yang ketiga, metode kuantitatif dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya memerlukan pengumpulan data lapangan. Yang keempat, metode kuantitatif menjawab perumusan masalah penelitian menggunakan konsep dan teori. Yang kedua, ciri-ciri kualitatif, yaitu yang pertama, metode kuantitatif dalam melakukan analisis data menggunakan bersifat interpretasi. Yang kedua, metode kualitatif dilaksanakan bukan untuk menguji hipotesis penelitian. Yang ketiga, metode kualitatif dilakukan pada lingkungan alamiah. Peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian. Yang keempat, yaitu metode kualitatif melakukan proses penelitian secara induktif berdasarkan fakta-fakta lapangan. Oke, sekian mungkin itu pembahasan materi mengenai metode kuantitatif, metode kualitatif, dan kombinasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.